Awal film dikisahkan seorang pemuda Kristen yang bernama Nelson. Dia adalah seorang anak yang rajin ke ibadat pemuda. Nelson merupakan anak yang rajin, ramah, mudah bergaul, dan memiliki banyak teman. Nelson tinggal bersama adik perempuannya, karena kakaknya pergi merantau untuk bekerja mencari uang sebab orang tua mereka sudah meninggal dunia. Di sebuah rumah, Nelson dan teman-temannya sedang ibadah pemuda. Nelson bertugas main musik dalam ibadah tersebut. Mereka bernyanyi, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Pada suatu hari saat Nelson pulang dari ibadah bersama teman-teman pemudanya, yaitu Rizal, Yeklin, dan Rini, serta beberapa teman lainnya karena rumah mereka satu arah. Di situ Nelson melewati perkumpulan anak muda yang sedang minum miras dan merokok. Kita mabok, kamu mabok, kita mabok. Di situ Nelson ditawari minum oleh salah satu temannya. Awalnya dia menolak, namun dipaksa oleh temannya, dan akhirnya dia meminumnya. Pas abang. Kita ada di lebaran abang. Pas. Lanjut abang. Lu rembetan ini sudah kawan lama apa? Lu sudah ambil sekali buat lu jangan. Sekali so. Angkat sudah. Wih, duduk dulu nggak? Duduk. Sudah. Duduk kalau. Kita sudah tahu nih. Mulai saat itu, Nelson mulai belajar meminum alkohol, merokok, dan sering berkumpul bersama mereka hanya untuk mabuk-mabukan di pinggir jalan setiap malam. Dan di situ Nelson juga mulai melupakan ibadahnya. Suatu malam ketika pulang ibadah, mereka sambil bercerita dan tertawa. Namun tiba-tiba Rizal melihat Nelson sedang berkumpul bersama anak muda yang sedang mabuk. Di situ Rizal, Rini, dan Yeklin menasihati Nelson agar kembali ke jalan yang benar. Namun Nelson tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Maka mereka pun melanjutkan perjalanan ke rumah mereka masing-masing. Begini, kenapa lu begini? Kenapa sonde ikut ibarat tapi lu duduk di jalan begini kawan? Jangan ceramah ngomong kosong. Minum. Sonde baik kawan, kotong sebagai anak-anak muda baik tuh, anak-anak tuh kotong boleh begini abang. Minum sa. Kotong boleh begini aku sonde baik, kuker mana? Itu si Nelson. Ngomong kosong. Sudah. Nelson jalan begini nih sonde baik Nelson. Minum saja. Mending lu kembali pi Tuhan. Jadi Tuhan tuh lebih penting dari kawan-kawan Wih, semua. begini lebih asik nih. Bosong minum begini lebih asik. Bosong ibadah Sonde boleh begitu Nelson. Kotong dari dulu sama-sama berjuang di pelayanan, baru ujung-ujung bu begini nih sen bahaya abang. Jadi sudah beta sen bisa ambil. Sudah kotong jalan su. Semoga Tuhan dan dia kesadaran supaya suatu saat dia bisa sama-sama dengan itu omong kosong. Kalian abang nah sudah petelan sih abang. Lanjut Wih, toh. dong sesuatu minum nih. Wih, lu begini lu So suci mati dong nih. Pada suatu hari, Nelson sangat membutuhkan uang agar malamnya ia akan pergi bersama-sama dengan teman-temannya untuk malam minggu. Mereka berencana untuk mabuk dan berfoya-foya.
Maka ia pun menelpon kakaknya untuk mengirim uang. Halo kakak, minta uang dong. Dia mau pakai, ada butuh nih. Nelson, minggu lalu baru lu minta uang, terus nih kakak baru kirim. Lu minta terus-terus, kakak belum gajian, langsung ada uang. Hai, pokoknya kirim lo. Besok mau tahu harus kirim. Dia ada butuh mah. Oma bilang lu pakai itu uang hanya untuk mabuk dan nyupung kawan dong, Sa. Ingat Nelson, kata nih orang susah. Mau makan apa jus? Mau makan jus setengah mati. Pakai itu uang untuk hal-hal yang bermanfaat. Hai, besok dipeduli. Pokoknya harus kirim lo biar perlu. Bisa mau tahu, pokoknya harus Nelson kirim. pun marah kepada kakaknya dan mematikan teleponnya. Bisa nih. Akhirnya pada saat itu Nelson tidak jadi pergi karena tidak ada uang. Saat siang hari, Nelson keluar dari kamar dan menuju meja makan dan melihat makanan yang di meja cuma tersedia nasi putih dan tidak ada lauk. Sedangkan Oma sedang mengerjakan tugas sekolah di ruang tamu. Woi, hari tanah masaknya apa ya? Nasi sumasak ya? Sale. Wih, ini langsung ada bu. Ay, anaknya yang kasih kotong dengan garam putih nih. Oma, ini harus kau makan dengan apa nih? Iya kakak, beda kerja tugas, lihat apa yang ada di meja, nah makan sudah. Sudah datang kau lihat ini loh, mas lu aja kasih nasi dengan garam, saya ini mau ketemu makan sama ada sayur nih. Sini. Lu lihat ini makan lu aja kasih nasi dengan garam sebegini. Ay kakak, makan begitu sudah bersyukur ini. Makanan ada nih, kakak nona belum kirim uang, beta mau beli lauk pakai apa, uang sudah ada. Akhirnya Nelson pun marah dan masuk kembali ke kamarnya. Suatu ketika, karena memakai dosis yang berlebihan, maka Nelson terbaring lemah di rumahnya dan mulai depresi dan mulai melakukan percobaan bunuh diri. Tetapi saat itu terdengar suara adiknya yang memanggil-manggil namanya. Ketika Oma masuk ke dalam kamar Nelson, Oma terkejut karena Nelson ingin gantung diri dalam kamar. Kakak, sadar kakak. Akhirnya Nelson pun gagal bunuh diri karena adiknya Oma dapat mencegahnya. Seketika ia tersadar dan mulai menyesali perbuatannya itu, dan ia bertekad untuk mulai berubah. Keesokan harinya, Oma pergi ke ibadah pemuda dan mengikuti ibadah. Namun Oma tidak seceria seperti biasanya, dengan muka murung dan melamun. Ketika teman lain yang melihatnya, mereka bertanya dan menghibur Oma. Biasanya Lutfi murah senyum dan cerewet. Oh, malu ada masalah apa? Coba lu cerita supaya kita bisa bantu. Iya nih Oma, Tong ini kan keluarga toh, jadi kalau ada masalah apa lu cerita di Ketong supaya tahu Ketong ada jalan keluar bisa bantu lu. Teman-teman, beta kakak nih setiap hari dia hanya urus minum mabuk sah, dan dia nih pernah hampir membunuh diri. Beta sudah tahu dari mana. Sekarang nih dia sakit parah, dan beta nih sudah ada uang mau dia ke rumah sakit. Di situ Oma mendapat kekuatan dan semangat kembali. Akhirnya mereka semua pun berpelukan dan Oma bersyukur ia dikelilingi oleh orang-orang baik yang selalu ada untuknya di saat susah maupun senang. 2 hari kemudian, kabar tentang Nelson yang sakit parah terdengar sampai ketua pemuda. Maka ketua pemuda mengajak pengurus pemuda untuk pergi berkunjung ke rumahnya Nelson untuk menjenguknya. Saat sore hari di tengah jalan,
Ketua pemuda dan pengurus pemuda bertemu dengan teman-temannya Oma yang baru pulang dari rumahnya Oma. Jalan-jalan aku. Mana yang bagus? Dibalik komandi ko. Sabi nga, sinta berenang nih. Tolong jangan kau bajalan. Kakak dong dari mana? Abang dari rapat pemuda nih. Kakak dong dari mana, Jo? Ketong dari Oma ada jenguk Oma pu kakak Nelson. Oma pu kakak kenapa? Kami dia ada sakit berat, hampir bunuh diri Ju. Kasihan ya, teman-teman kamu sudah jenguk dia kok. Begitu dia kakak ketemu kami pulang duluan Akhirnya teman Oma kembali ke rumah mereka dan ketua pemuda dan pengurusnya melanjutkan perjalanan ke rumah Oma. Ketika mereka tiba di rumahnya Oma, pintu rumahnya sedang tertutup. Salam, permisi. Iya, salam kakak. Silakan masuk kakak. Di situ mereka semua memberi salam kepada Oma dan masuk dan duduk di kursi mereka masing-masing. Kakak dong ini datang ada perlu apa? Ini katong dapat kabar ini kakak Nelson ada sakit jadi katong tak mau jenguk dia sekalian mau doakan dia. Selama Judeson bergabung dengan ibadah jadi. Iya kakak. Dia ada sakit jadi dia dalam kamar. Dia hanya tidur kakak. Kakak katong izin pi kamar untuk doakan kasih kakak Nelson. Iya, nah jarang suka ketong pilih kakak Nelson. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam kamar. Kakak, bangun dulu ada teman pengurus pemuda mau datang jenguk kakak ini. Di situ mereka semua pun mendoakan Nelson. Nelson, angkat hati kepada Tuhan untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita semua berdoa. Di dalam nama Yesus, amin. Setelah itu ketua pemuda memberikan amplop yang berisi uang kepada Nelson dan Oma untuk biaya ke rumah sakit. Pemuda, semoga ini jadi biaya Nelson ke rumah sakit supaya cepat sembuh. Terima kasih banyak kakak. Semua berkatnya Tuhan Yesus memberkati kakak dan semua. Nelson cepat sembuh supaya ikut ibadah pemuda dengan kegiatan di gereja Ya, terima kasih kakak. Karena semua malam nak katong pamit pulang sore. Kakak Nelson semoga cepat sembuh dan untuk kakak Oma tetap berdoa buat kakak Nelson. Iya baik kak, terima kasih sudah datang berkunjung. Sama-sama. Akhirnya ketua dan pengurus pemuda pamit pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketika pengurus pemuda pulang dan Oma sudah tidur, Nelson merasa terharu karena di saat dia sakit teman-teman pemudanya datang menjenguknya, sedangkan teman-teman mabuknya tidak seorang pun yang datang menanyakan kabarnya. Malam itu ia pun mulai merenungkan dan menyesal. Pada saat ia tidur, ia bermimpi bahwa ia mendengar suara Tuhan yang menyuruhnya bertobat. Hai anakku,
Ya, siapakah itu? Aku ini Tuhan yang kamu percaya. Bertobatlah, maka kamu akan sembuh. Ampunilah aku Tuhan. Di saat itu, Nelson pun sadar dari mimpi itu dengan sedih dan ia berjanji bahwa ia akan hidup benar dan mengajak teman-teman mabuknya untuk kembali kepada jalan yang benar. Satu minggu kemudian, keadaan Nelson sudah membaik. Pada saat Nelson bangun dari tidur siangnya, ia melihat Oma sedang bersiap untuk pergi ke ibadah. Belum mana? Beta mau beribadah. Bebe ikut kok? Iya kakak, beta duluan Oh, lebih mandi. Setelah itu, Nelson mandi dan menyiapkan diri untuk pergi mengikuti ibadah pemuda. Di tengah perjalanan menuju ibadah pemuda, Nelson bertemu dengan teman-temannya juga yang ingin ke ibadah pemuda juga. Saat mereka semua sudah berkumpul dan ibadah dimulai, di situ mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lalu di saat ruang kesaksian dibuka, hati Nelson tergerak untuk bersaksi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih teman-teman. Sini saya akan bersaksi sedikit mengenai tentang kehidupan saya. Seperti yang teman tahu bahwa dulu saya sangat aktif dalam ibadah pemuda, dalam pelayanan pemuda. Tetapi karena memang godaan yang dimana saya terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik, di situ saya sudah mulai tidak aktif lagi dengan teman-teman di tempat ini. Dalam pergaulan saya sering sekali buat masalah, mabuk, merokok, dan juga sampai mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba, sabu-sabu. Di situ hidup saya sangat hancur teman-teman. Sempat juga frustasi sampai ingin bunuh diri, tapi masih bisa diberi kesempatan oleh Tuhan sehingga saya digagalkan dari adik saya. Dan terima kasih buat teman-teman semua, dimana pada saat itu saya sangat tersentuh ketika saya jatuh dalam sakit yang dimana sangat sekali sakit. Nah di situ teman-teman saya itu teman-teman pemuda itu datang untuk berkunjung saya, dan itu di situ saya merasa sangat tersentuh dan pernah berpikir bahwa hidup saya itu terlalu jauh sehingga saya lupa dengan Tuhan. Dan di situ di malam setelah teman-teman pemuda datang rumah dan menjenguk saya, di situ pas malam tidur itu saya mimpi bahwa saya ketemu mendengar suara yang memanggil nama saya. Dan di situ membuat saya takut, dan di situ juga saya bertobat. Baik, di sini saya akan mengajak teman-teman saya untuk bangkit berdiri. Nah, ini adalah
teman-teman saya, di mana kami hidup sama-sama dalam kegelapan dosa, di mana kami minum mabuk, buat masalah, mengkonsumsi obat-obat terlarang, itu sabu, narkoba, sampai hidup kami itu tidak betul. Tetapi karena kasih kebaikan Tuhan, Tuhan membawa kami ke tempat ini untuk kembali di jalan yang benar, melayani Tuhan, dan juga memperbaiki hidup kami. Di akhir dari kesaksian ini, saya dan teman-teman saya akan mempersembahkan satu pujian kepada Tuhan, yaitu Dulu Beta Jauh dari Yesus. Dulu beta jauh dari Yesus, seng pernah beta mau kenal Dia, sampai suatu saat beta jatuh. Son ada yang peduli beta lain, pas saudara kas tinggal beta, Papa mama ma buang beta, bepun taman baik benci beta. Tapi Tuhan Yesus angkat beta, Dia bilang beta miliknya. Dengan peristiwa itu, Nelson kembali kepada kehidupannya yang dulu, di mana ia selalu aktif dalam kegiatan pemuda. Ia hidup dengan benar sesuai firman Tuhan, dan ia juga menepati janjinya kepada Tuhan, yaitu membuat teman-teman lamanya kembali kepada jalan dan hidup yang benar dengan mengenal Tuhan. Nelson juga menjadi pemuda yang dengan kesaksiannya menjadi berkat bagi orang lain.